Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fatmani Maniar. Saya dari kelas Ilmu Kelautan D dengan NIM 260401231403132. Di sini saya akan membuat video mengenai sistem informasi geografis. Nah, pertama kita akan mengunduh data melalui Google Earth dengan cara melakukan pencarian FSM Audit. Kita bisa klik dan klik search. Nah, setelah ini kita bisa perbesar dengan cara melakukan zoom sesuai yang kita inginkan. Kemudian, setelah itu kita bisa review, lalu reset, dan klik tilt and compass. Itu berfungsi untuk mensejajarkan peta. Nah, kemudian pada My Places, ini kita klik Add, lalu Folder, kita beri nama titik FSM. Kita klik OK. Lalu pada titik FSM ini kita lakukan klik kanan, lalu Add, lalu kita tambahkan place mark. Kita akan membuat 4 titik. Untuk titik 1, ini kita juga bisa mengubah ikonnya. 4 titik ini akan kita taruh di bagian pojok dari setiap sisi petanya. Ini kita klik OK. Lalu kita buat titik yang kedua. Langsung akan lakukan saja. Ini. Klik OK. Lalu kita tambahkan titik 3 pada pojok bawah. Klik OK. Dan kita akan membuat titik yang terakhir. Titik. Klik OK. Setelah ini, kita lakukan save place as pada titik FSM. Kita taruh di folder sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian yang save as type-nya ini kita ganti ke KML. Lalu kita save. Kemudian, kita juga akan save image. Nah, pada map option ini kita unchecklist terlebih dahulu semuanya. Dan scalingnya kita menggunakan 10%, lalu save image. Di sini file name-nya gambar FSM. Lalu kita save. Setelah melakukan pengunduhan data pada Google Earth Pro, kita langsung beralih pada aplikasi ArcGIS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan add data. Gambar FSM kita add. Klik OK. Lalu kita ke ArcToolbox. Nah, kita di sini memilih Conversion Tools. Lalu kita pilih from KML. Lalu kita pilih KML to Layers.
Di sini kita memasukkan data yang berupa KML yang telah kita download pada awal tadi. Nah, pada output location, ini itu bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar pada bagian kanan bawah. Biasanya kalau pengubahan KML to layer berhasil, itu nanti akan ada tanda checklist dan akan terbentuk layer baru pada table of content. Ini. Setelah itu, kita bisa melakukan add control points. Menarik garis dari titik 1. Kemudian pada points di klik kanan, zoom to layer. Kemudian pada gambar FSM kita klik kanan, zoom to layer. Dan klik pada titik 2. Pada points, kita pilih zoom to layer, menggabungkan ke titik kedua. Lalu untuk titik ketiga, kita lakukan hal yang sama. Begitu juga dengan titik ke-4. Setelah selesai hingga 4 titik, kita ke georeferencing, lalu kita lakukan resitify. Nah, pada output location ini juga, ini bisa diubah sesuai dengan keinginan kita, dan pada namanya kita ubah menjadi resitify FSM. Save. Setelah itu, kita add data lagi. Kita tambahkan resitify, kita add, klik OK. Nah, setelah muncul layer resitify, maka layer sebelumnya yang berupa gambar, ini kita bisa remove, begitu juga dengan point, kita bisa remove. Nah, setelah ini selesai, maka kita langsung beralih untuk melakukan digitasi. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka katalog, lalu pilih folder yang kita inginkan, klik kanan, lalu pilih new, pilih shapefile, dan pada nama ini kita bisa menuliskan poin, karena nanti kita akan membuat poin, area, dan jalan. Kemudian kita edit, kita pilih geographic coordinate system. Setelah itu kita akan memilih BGS 1984. Kemudian kedua adalah kita buat area. Pada feature type-nya kita menggunakan polygon. Lalu untuk pengeditan, lakukan hal yang sama seperti saat kita sedang membuat poin. Kita klik OK. Lalu kita buat lagi shapefile. Berisi jalan, ada feature type-nya, kita menggunakan polyline. Nah, kita kembali melakukan edit, lalu menggunakan BGS 1984. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita ke editor toolbar, kita start editing. Nah, kita bisa pilih point, lalu continue. Nah, setelah itu, kita klik pada create features. Nah, kita klik point. Kita bisa menandai bangunan-bangunan yang ada di FSM.
Ini bangunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, kedelapan, 9, 11, dan terakhir 12. Nah, setelah itu kita lakukan area dengan cara mengikuti bentuk bangunan. Kita hanya perlu menarik garis seperti ini, lalu ketika selesai kita klik 2 kali. Setelah itu, kita bisa membuat jalan pada area yang ada di FSM. Kita hanya perlu mengikuti jalur yang ada. Sama halnya dengan area, kalau kita sudah selesai atau berada pada akhir jalan, maka kita bisa lakukan klik 2 kali. Setelah itu, kalau sudah selesai melakukan pengeditan, maka kita harus melakukan stop editing. Setelah itu, karena jalan ini kan gak terlalu kelihatan ya, jadi kita bisa mempertebal garisnya itu dengan cara klik properties, kemudian pilih pada simbologi. Nah, di sini tuh kita bisa pilih berbagai macam jalan. Nah, kita pilih salah satunya ini. Sebenarnya kalau di sini tuh kita bisa adjust buat ketebalannya, tapi untuk kali ini enggak dulu. Kita klik OK. Nah, jalannya lebih terlihat kalau ditebelin. Nah, setelah itu kita akan memberikan nama pada tiap-tiap gedung yang ada di sini. Caranya pun mudah, dengan cara kita klik editor. Oh, maaf. Kita caranya pilih
penatribut tabel, lalu kita pilih add field. Kemudian kita menggunakan nama keterangan dengan tipe teks, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa akan start editing pada point, continue. Bisa dimulai dari sini. First name ini ya. First name. Lagi. Setelah ini kita bisa lakukan stop editing. Yes. Bisa kita silang. Kemudian kita bisa melakukan penambahan nama dengan properties, label, kemudian checklist pada label features in this layer. Pada label fieldnya kita gunakan keterangan. Untuk fontnya sendiri tidak harus diubah. Kemudian klik OK. Kemudian sudah dapat muncul. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.